Shalom, saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan takut, yaitu di dalam kitab Amsal 29 ayat 25 yang berbunyi, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi kalau ada rasa takut kepada orang, takut dalam keadaan yang saat ini, yaitu masalah COVID, virus COVID, ya, juga masalah ekonomi. Itu kalau Anda terasa takut, itu akan menjerat saudara-saudara, menjerat saudara. Karena itu untuk menghilangkan itu apa? Anda mulai mengalihkan kepada Yesus Kristus Tuhanmu. Alihkan pandangan, percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan. Untuk bisa percaya kepada Tuhan bagaimana? Anda harus berhubungan dengan Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan katakan begini, yaitu dalam 2 Timotius 1 ayat 17 dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, saudara. Jadi kalau gitu, takut itu bukan berasal dari takut yang menjerat saudara saat ini. Itu bukan berasal dari Tuhan. Berarti berasal dari siapa? Kalau keadaan yang membuat takut menjerat Anda, ya, masalah virus ini, berarti di belakang itu ada sesuatu yang menteror, ya, keadaan ini, ya, lewat sesuatu suasana, ya, suara-suara yang menakutkan saudara. Di belakang itu Anda harus mengetahui, itu adalah si iblis yang menteror, yang menjerat, sehingga Anda mengalami kelemahan. Jangan sampai dengan jerat itu Anda mengalami kelemahan sehingga imun tubuh Anda lemah. Karena Anda saat ini harus butuh sehat, ya. Karena itu, karena kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda mulai berhubungan dengan Tuhan, akan mendatangkan takut yang positif, yaitu takut akan Tuhan. Kalau Anda takut akan Tuhan, maka saya yakin percaya, ya, itu imun Anda, yaitu kekuatan Tuhan akan mengalir kepada saudara. Karena itu mulai bagaimana? Mulai membangun hubungan saudara saat ini. Biasanya kita ibadah, biasanya kita ada di rumah Tuhan bersama-sama. Tetapi saat ini kita tidak bisa. Dan selama ini tidak pernah kejadian seperti ini, saudara. Ini bukan kebetulan, tapi ini rencana Tuhan, supaya setiap rumah itu membangun hubungan dengan Tuhan. Dibangun mesbah-mesbah rumah Tuhan, yaitu setiap rumah, ya, karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, maka Tuhan katakan aku hadir di sana. Ya, karena itu bangun hubungan di dalam rumah-rumah saudara, di mesbah keluarga saudara. Suami, istri dan anak-anak berkumpul bersama-sama, mulai membangun hubungan, membangun pujian, penyembahan, ya, ucapan syukur, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Anda mulai bangun saudara. Anda jangan sama yang seperti yang dulu. Anda mulai lebih sekarang dengan Tuhan. Karena sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kecemasan di mana-mana. Tetapi saya yakin dan percaya kepada anak Tuhan yang mulai mengandalkan Tuhan, yang mulai berharap kepada Yesus, mulai berhubungan dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saya yakin maka ada kehadiran Tuhan, ada kekuatan, ada kasih Tuhan, ada ketertiban yang menguasai keluarga saudara. Haleluya. Karena itu mulai bangun, karena di dalam Tuhan ada suatu ketakutan yang positif yang akan melepaskan jerat-jerat itu saudara. Karena itu, karena firman Tuhan katakan, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Berarti ketakutan itu intimidasi dari iblis. Ya, kan saya melihat hal ini saudara. Anda melihat suasana saat ini dengan adanya COVID ini, ya saudara. Anda lihat sekarang, ya, suasana itu, ya, toko-toko yang saat ini, ya, mal-mal mulai tutup jam 6 saudara. Buka jam
12. Dulunya jam 9 sampai jam malam, tetapi sekarang tidak bisa. Suasana seperti senyap, seperti suasana kegelapan, saudara. Suasana kegelapan. Tetapi karena Anda disuruh di rumah membangun hubungan dengan Tuhan, menyalakan api, nyala api. Ya, nyala api di dalam setiap rumah. Ada terang Tuhan, ada terang Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 4:16. Begini saudara, Anda perhatikan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saya yakin begini saudara, sekarang suasana kegelapan, tetapi setiap orang yang datang sungguh-sungguh setiap hari membangun mesbah keluarga, menyalakan api, menghadirkan Yesus di dalam rumahnya, menghadirkan terang yang besar itu, supaya suasana kegelapan yang menakutkan, yang diintimidasi oleh iblis itu tidak menguasai keadaan saudara, rumah tangga saudara. Apapun keadaan ini, kalau Anda menghadirkan Yesus, Tuhan melalui pujian, penyembahan, ucapan syukur, memperkatakan, memperenungkan firman Tuhan, maka saya yakin, maka ada terang Tuhan yang memenuhi hidupmu. Maka ada sesuatu kekuatan, ada imun yang akan, ada kekuatan yang baru saudara. Karena itu Anda mulai bangun saat ini. Ya, justru bukan kebetulan. Ya, dulunya kita bersama-sama, tetapi sekarang kita bangun dengan kesungguhan hati. Ya, dulu ya yang suam-suam kuku, yang asal-asalan, tetapi hari-hari ini Anda tidak bisa biasa-biasa. Karena ini apa? Ini suasananya saya melihat seluruh dunia saudara. Ya, karena itu Anda harus mengerti, karena ini keadaan dunia. Ya, bukan keadaan hanya sekitar daerah, tetapi semua saudara. Ya, mengalami kegelapan. Atmosfernya itu atmosfer maut saudara. Tetapi saya yakin kalau Anda hidup dalam haleluya kesungguhan mencari Tuhan, maka terang Tuhan itu memenuhi rumah saudara. Saya gambarkan ini suasana gelap, tetapi saya perhatikan begini saudara. Kalau kita misalnya pada waktu kita ke puncak, ya misalnya ke Batu begitu, ya, dan pada waktu malam kita melihat ada lampu-lampu yang menyala di dalam setiap rumah, ya kan? Saya gambarkan saat ini Tuhan bukan kebetulan kepada saudara untuk Anda beribadah, untuk membangun mesbah. Nyalakan api dalam rumah saudara, nyalakan api supaya ada kegelapan itu tidak menguasai. Karena di balik kegelapan itu ada teror, ada di balik itu iblis bekerja saudara. Anda harus bangun, hadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara, hadirkan Yesus dalam rumah tangga saudara, bangun mesbah. Saatnya ini, karena Anda tidak boleh diam, karena ini waktunya Tuhan. Haleluya. Karena itu ini terangi seluruh keadaan saudara. Haleluya. Maka ada suatu kekuatan yang baru, maka akan ada sesuatu takut akan Tuhan, takut yang positif, bukan jerat seperti yang intimidasi daripada iblis. Dan itu dan yang terpenting ini yang harus Anda ketahui, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan begini saudara. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Tidak boleh kamu lupakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini firman Tuhan katakan 1000 tahun itu sama satu hari. Anda harus mengerti bahwa dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai dengan Yesus waktu menjadi manusia di muka bumi 2000 tahun. Yesus sampai sekarang 2000 tahun. Hitungannya saudara 6000 tahun. 6000 tahun berarti di hadapan Tuhan 6 hari. Hari 7 hari perhentian. Ini saudara, iblis sudah bekerja keras untuk menteror setiap umat manusia, supaya manusia itu tawar hati, takut, ya kan, kecemasan, sehingga mereka tidak mulai percaya kepada Tuhan. Tetapi saya ingatkan kepada saudara,
Anda jangan takut. Karena di balik Anda, kalau Anda alihkan kepada Yesus, maka kekuatan yang baru akan hadir dalam pada saudara. Ya, karena itu apa? Ini peperangan, saudara. Ini awal, ini genderang pertama. Anda masuk dalam dunia roh, yaitu suasana roh ini suasana kegelapan yang diintimidasi oleh iblis, supaya orang semakin hari semakin takut, tawar, putus asa, dan mereka cengkram, mereka bawa mati, ya, sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka putus asa. Tetapi saya yakin, barang siapa yang mencari Yesus ada kehidupan. Amin. Jadi barang siapa mencari Yesus ada kehidupan. Karena itu Anda harus mengerti keadaan ini. Ini baru pertama awal, ya kan? Karena itu Anda mulai masuk dalam dunia roh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ini yang bisa mengalahkan, akan menimbulkan takut yang positif, saudara. Haleluya. Karena apa? Karena itu Anda mulai membangun hubungan. Ya, dalam membangun mezbah hubungan itu ada pujian, penyembahan, ucapan syukur. Itu yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Itu sebagai baju jirah, yaitu perlengkapan senjata Allah, ya kan? Yang ada di dalam hidup saudara, yang menaungi saudara. Dan yang kedua, Anda harus mulai doa syafaat. Allah mulai membangun, karena saya melihat maut ini, ya, Anda tidak bisa biarkan keadaan di sekeliling kita, keadaan di dalam bangsa ini, di sekitar kita, di daerah kita. Kita gak bisa diam, karena kita lihat keadaan yang menakutkan yang saat ini yang terjadi, yaitu COVID-19 saat ini, yang asal mulanya di Indonesia hanya berapa gelintir, 3 gelintir, tetapi sekarang sudah ratusan ribuan, saudara, ya, yang kena. Karena itu ini yang membuat semakin, jangan izinkan iblis berkuasa di belakang ini semua. Tetapi Anda sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pasukan Tuhan, sebagai pasukan daripada Yesus Kristus, Anda mulai naikkan doa syafaat, rebut jiwa-jiwa saudara. Ya, Anda itulah bagian saudara. Karena itu Anda disuruh membangun hubungan di rumah saudara, supaya kedewasaan rohani, kerinduan Anda dengan Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Karena itu Anda dipersiapkan, saudara, untuk masuk di dalam peperangan roh, ya kan? Karena itu Anda harus persiapkan ini. Karena itu Anda harus persiapkan, karena saya melihat peperangan rohani ini akan terjadi. Karena itu iblis bekerja hari-hari terakhir ini untuk menawarkan orang, menakuti orang, supaya orang masuk dalam maut, kebinasaan. Tetapi orang yang percaya Yesus, yang dipersiapkan di dalam rumah-rumah itu, akan membangun untuk merebut jiwa-jiwa kepada Yesus. Kita berikan, kita berdoa syafaat. Itu yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau mengimpartasikan kepada orang lain, kasih pada orang lain, seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mendoakan orang-orang lain yang saat ini dikena sakit COVID, ya, para dokter yang mengalami mungkin takut, depresi dalam pelayanan mereka. Tetapi kalau engkau mengimpartasikan kepada mereka, saya yakin itu seperti mengimpartasikan kepada saudara. Itu akan kembali kepada saudara kedua, ya, kepada saudara. Maka akan ada satu kekuatan, saudara. Dan yang ketiga, dalam keadaan situasi yang begini, saudara, banyak orang yang mengalami kesusahan. Anda mulai membagikan kasih Kristus kepada orang lain melalui mezbah persembahan itu. Berikan korban persembahan. Apa yang Anda bisa berikan kepada orang lain, apa yang seberapa Anda mampu, bukan jumlah, tetapi hatimu sebagai tanda kasih kepada orang lain. Berikan kepada saudara apa yang seberapa Anda mampu saat ini. Sekarang banyak orang susah, supaya korban mezbah yang naik ke atas, saudara, yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Anda menyenangkan hati Tuhan, maka kuasa kegelapan itu tidak berkuasa. Ada kuasa Tuhan yang turun, melihat terang-terang yang akan menguasai seluruh di sekitar kita ini, yaitu Yesus Kristus, terang yang besar itu hadir dalam hidup saudara. Haleluya. Itulah yang harus Anda dapatkan saat ini. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dan berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami serahkan semua pemirsa yang di rumah,
yang mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikan pengertian supaya dia tidak tercerat rasa takut yang negatif, tetapi dia mengalihkan pandangannya kepada Yesus sehingga menimbulkan takut yang positif yang memenuhi hidupnya. Kuasai mereka, berkati mereka yang ada lemah kuatkan, karena kuasa Tuhan yang membangkitkan iman mereka. Kasih ketertiban adalah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga mereka, kehidupan mereka, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.